Baik, bismillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang zat aditif. Ya. Nah, zat aditif itu sendiri berdasarkan katanya, ya ada kata aditif, berarti tambahan. Zat yang ditambahkan ke suatu material untuk modifikasi, ya. Entah itu modifikasinya ingin meningkatkan kekuatan fisiknya, kimianya, atau mekanik dari material tersebut. Nah, zat aditif ini bisa kita klasifikasikan berdasarkan fungsinya. Ada untuk plasticizer, ada untuk stabilizer, ada untuk antioksidan, ya, ada untuk filler pengisi, ada untuk pigmen pewarna, ada untuk pelumas lubrikan. Atau berdasarkan sumbernya ada yang zat aditif alami, ada yang buatan sintetik, dan ada yang semi sintetik. Nah, jadi dia zat aditif alami yang kemudian kita rekayasa sehingga dikatakan semi sintetik. Nah, berdasarkan fungsinya ada plasticizer, pelembut, ya, bahan untuk pelembut, ada bahan stabilizer, penstabil, antioksidan, ada untuk flame retardants, penghambat api, ada filler, pengisi, ada pigmen, pewarna, ada lubrikan, pelumas. Nah, berdasarkan sumbernya ada yang alami ditemukan di alam, nah, bahan-bahan aditif tersebut. Ada yang aditif sintetik, ada yang semi sintetik. Nah, kita mulai dari bahan pelindung. Nah, bahan pelindung ini merupakan bahan yang ditambahkan ke material yang memberikan fungsi untuk melindungi, ya, entah itu permukaannya atau sistem dari kerusakan yang disebabkan oleh pengaruh eksternal seperti panas, korosi, ya misalnya besi mudah berkarat, korosi. Coba kita lapisi permukaannya dengan bahan pelindung sehingga air tidak langsung kontak dengan udara, dengan uap air sehingga tidak terjadi korosi. Nah, melindungi dari kelembaban, gesekan, radiasi, bahan kimia agresif atau beban mekanis. Nah, bahan pelindung ini diberikan ke material untuk meningkatkan ketahanannya material, ya, meningkatkan performa fisiknya, mengontrol sifat kimia material, mempermudah proses produksi. Ya, bahan pelindung ini banyak. Ada yang akan menjadi pelindung sebagai antioksidan, anti korosi, penstabil ultraviolet, penghambat api, pelumas, atau mungkin bahan pelindung yang sekaligus dia menjadi pewarna dan filler pengisi. Ya, dengan memberikan bahan pelindung kita akan memperpanjang umurnya itu material, ya, sehingga menurunkan biaya perawatan penggantian sehingga dikatakan efisien. Ya. Ada bahan pelindung alami, ada yang sintetis dibuat. Ya, ini contoh-contoh dari bahannya. Ada yang natrium benzoat, BHT, asam sorbat, nisin, asam askorbat. Ya, misalnya natrium benzoat bisa digunakan untuk melindungi bahan dari pengawetan antimikroba, ya, pengawet anti jamur dan sebagainya. Kemudian bahan perekat, ya namanya saja perekat, berarti material yang diberikan kepada material untuk sebagai perekat. Ya, tujuannya tentu menyatukan material tersebut, merekatkan. Ya, ada perekat-perekat alami, ada perekat-perekat sintetik.
Ada beberapa contoh bahan-bahan perekat, ya, physical hardening, PVA, ada epoxy, ada cyanocrylat, ada hot melt adhesive. Nah, PVA misalnya untuk merekatkan material berpokri seperti kayu, kertas, kain. Kalau epoxy mungkin merekatkan beberapa material yang membutuhkan kekuatan dan durabilitas tinggi. Ya. Kemudian bahan pewarna. Nah, di sini kan jelas ya. Pewarna berarti bahan yang ditambahkan ke material untuk memberikan warna. Ya. Ya. Tentu tujuannya ingin kita memberikan kesan kepada suatu bahan. Warna bisa menjadi syarat identik, ya, mungkin dalam peraturan mesti diatur warnanya, ataupun mungkin hanya ingin menambah kesan estetika. Nah, jadi ada fungsi estetikanya, ada fungsi identifikasi atau indikator. Nah, ya, berdasarkan sumbernya ada pewarna alami, ada pewarna buatan, ya. Nah, kalau pewarna alami kan ada dari kunyit, kurkumin, ada karmin dari serangga, klorofil dari tumbuhan. Kalau pewarna sintetis ada tartarasin untuk memberikan warna kuning. Nah, ya misalnya pigmen anorganik, nah, ada titanium dioksida, ya, pigmen organik dan pewarna alami. Ada pigmen anorganik. Nah, kemudian bahan pelumas, ya berarti bahan yang diberikan ke material untuk melumasi. Ya, ini identik ketika misalnya ada material yang gesekannya itu menyebabkan keausan, menyebabkan pengikisan, maka pelumas adalah solusinya agar tidak terjadi keausan, tidak terjadi gesekan, pengikisan, atau meminimalisir setidaknya. Ya, dia mengurangi gesekan langsung antara permukaan material, apalagi misalnya logam sama logam. Nah, itu beresiko besar ketika bergesekan terjadi pengikisan. Ya, sehingga kita ketika kita mengurangi atau menghilangkan keausan, maka kita memperpanjang umur komponen mesin. Ya. Di sisi lain, ketika digunakan untuk mesin, maka dia akan menyerap panas dan menyebarkannya secara merata, sehingga dia akan menyalurkan panas dan meratakan panas yang timbul pada mesin tersebut. Nah, di mana komponen adalah logam-logam misalnya. Nah, ada pelumas cair, ya, ada pelumas padat, ada semi padat, ada gas. Ya, pelumas cair misalnya untuk mesin kendaraan, gearbox, pelumas padat misalnya untuk bantalan, roda gigi tekanan tinggi. Nah, pelumas semi padat misalnya grease, ya, sambungan-sambungan mekanik, bearing roda, engsel, ya. Pelumas gas, nah, untuk peralatan presisi tinggi, ruang vakum. Nah, contoh bahan yang umum pada untuk pelumas misalnya oli mesin. Nah, ini paling ini ya, paling umum ya. Dia bisa melumasi, mendinginkan, membersihkan, mencegah karat, ini oli mesin. Nah, ada gemuk, ya, grease. Ya, dia semi padat. Jadi dia kadang juga orang bilang padat, padahal sebenarnya kan dia semi padat, ada cairannya juga kan. Ya, makanya dikatakan semi padat ini gemuk ya. Biasa untuk engsel-engsel dan sebagainya itu dikasih gemuk. Kemudian ada pelumas gear oil yang untuk melindungi roda gigi kendaraan ya. Ada oli hidrolik, jadi alat-alat yang menggunakan sistem hidrolik,
Ya, cairan bertekanan ini ada olinya. Ya, dia akan mentransfer tenaga sekaligus melumasi dan mendinginkan sistem hidrolik itu sendiri. Ya, kemudian bahan pengeras, bahan yang ditambahkan ke material untuk hardener, ya, pengeras. Ya, ini untuk meningkatkan performa dan durabilitas suatu material supaya bisa ditambahkan optimalnya. Ya. Ya. Ada beberapa contoh-contoh pengeras, misalnya untuk logam, ya, ada karbon, krom, nikel untuk pengerasnya. Ada untuk polimer plastik, ada amina, ya, sebagai zat pengerasnya. Untuk beton dan semen ada kalsium klorida untuk pengerasnya. Keramik ada binders, aditif sintering untuk pengerasnya. Cat dan pelapis ada amina, isocyanat sebagai pengerasnya. Ya, ada beberapa kategori. Kemudian bahan pelunak. Jadi kadang kita butuh bahan di mana bahan tersebut akan kita gunakan lebih baik ketika dia keras, dan kadang juga kita butuh bahan di mana bahan tersebut akan efektif kita gunakan pada aplikasi tertentu ketika dia lunak. Nah, makanya ada juga bahan pelunak. Ya, kadang juga digunakan rubber plasticizer. Jadi bahan yang ditambahkan pada saat misalnya pembuatan kompon karet dan sebagainya. Ya, dia untuk mengubah ataupun mungkin meningkatkan sifat plastisitasnya, mau fleksibel, ataupun kemampuan prosesnya. Ya, supaya bisa kita tekuk-tekuk, bisa kita agak membuat dia menjadi seperti elastomer, ya, karet. Ya. Ada beberapa kategori bahan. Ya. Misalnya plastik, pelunaknya itu ada joktil flatat. Karet ada minyak parafin pelunaknya. Beton, ya, ada plasticizer beton. Ya, kemudian bahan pengisi atau filler. Ya, jadi dia ditambahkan ke bahan, ya, misalnya polimer, resin, karet, cat atau semen, itu untuk memodifikasi ini bahan. Jadi memberikan isi kepada bahan, ya. Dengan penambahan tersebut mungkin bisa mempengaruhi bahan atau material tersebut, misalnya dia mempengaruhi kekuatan mekanisnya dari segi kekuatan tarik, kekakuan, kekerasan, atau mungkin sifat fisiknya. Nah, tujuannya lebih ke menekan biaya produksi. Ketika misalnya suatu nutrisi pada makanan atau suatu sifat mekanik pada bahan sudah tercapai, tetapi kita tidak mau kekosongan bahan, maka kita tambahkan bahan filler yang ekonomis yang bisa mengisi sisanya, begitu. Misalnya kita mau besi 10%, sisanya apa yang kita isi? Ya, carilah bahan yang bisa menjadi filler tetapi ekonomis. Nah, seperti itu. Ya, ada beberapa kategori klasifikasi, ada berdasarkan komposisinya, anorganik atau organik. Nah, ada berdasarkan bentuknya, apakah dia dalam bentuk partikulat, serat, atau serpihan, atau nanomaterial fillernya. Ya. Nah, ada beberapa contoh-contoh bahannya, ya, bahan-bahan pengisinya. Kemudian bahan pengembang, ya, kebanyakan digunakan di contohnya pada makanan, ya. Kita membuat adonan, kita tambahkan bahan ini ke adonan tersebut untuk membantu proses pengembangan adonan tersebut. Ya, supaya empuk,
beberapa bahan-bahan pengembang soda kue, baking soda atau natrium bikarbonat, baking powder, ya, potasium bikarbonat, amonium bikarbonat. Ya, misalnya agen-agen ragi, ya, dia akan menghasilkan CO2 dan etanol. Nah, kemudian baking powder juga menghasilkan gas CO2, soda kue juga menghasilkan gas CO2, amonium bikarbonat ya juga menjadi amonia, CO2 dan uap air. Kemudian pengental, jadi kita ingin meningkatkan viskositas. Nah, ini namanya bahan pengental. Jadi material yang mau ditambahkan viskositasnya. Ya, ada polisakarida, protein, sintetis, ya, mineral. Ada beberapa contoh-contoh pengental, ya, pati, gelatin, dan sebagainya. Kemudian pengemulsi, ya, emulsifier. Ya, ini untuk membantu mencampurkan dua atau lebih cairan yang pada dasarnya dia sulit, ya, atau tidak susah, ya, susah dia atau tidak dapat bercampur minyak dan air membentuk emulsi. Nah, jadi dia memang menstabilkan emulsi, misalnya dalam produk pangan, kosmetik, farmasi dan sebagainya. Ya, ada beberapa macam-macam emulsi, ya. Nah, pada garam amonium quaterner, ya, lecitin, ya, sorbitan oleat, polisorbat. Ini contoh-contoh bahan pengemulsi. Ya. Kemudian bahan penyetabil. Bahan penyetabil ini stabilizer, ya, digunakan untuk menstabilkan bahan. Nah, ini penyetabil banyak, penyetabil terhadap suhu kah, penyetabil terhadap gangguan atau reaksi yang tidak diinginkan, korosi dan sebagainya, ya. Ya, misalnya penyetabil contohnya polisakarida, ya, untuk bekerja dengan meningkat air, meningkatkan viskositas, protein, ya, penstabil permukaan pembentukan gel, garam-garam untuk pengatur keasaman, pengemulsi dan sebagainya. Ya. Ya. Terima kasih.